Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan membahas proses bisnis bidang akuntansi perusahaan jasa. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Apa itu perusahaan jasa? Menurut Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan atau memberikan tindakan tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Menurut Adrian Payne, perusahaan jasa sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat intangible dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Menurut Grönroos, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang memiliki aktivitas intangible antara pelanggan dan karyawan jasa untuk mengatasi masalah pelanggan. Dapat disimpulkan, pengertian perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya berupa layanan atau jasa untuk mendapatkan imbalan. Contoh perusahaan jasa. Yang pertama, jasa profesi seperti konsultan pajak, konsultan keuangan, dan dokter. Kemudian jasa angkutan seperti Grab, ojek, taksi, kereta api. Kemudian jasa servis seperti bengkel, reparasi HP, reparasi elektronika. Jasa penginapan seperti homestay, hotel, asrama, dan kos. Kemudian jasa perawatan seperti salon, pijat, spa, gigi. Kemudian jasa cuci seperti laundry, cuci mobil, cuci helm, cuci karpet, dan lain-lain. Karakteristik perusahaan jasa ada 5, yaitu ada peralatan, diperlukan tenaga ahli, tidak ada produknya, jasa bervariasi, dan tidak ada harga pokok. Yang pertama ada peralatan. Usaha jasa membutuhkan peralatan atau barang modal untuk menjalankan usahanya. Contoh, usaha salon, alat yang diperlukan seperti hair dryer, tempat duduk. Kemudian yang kedua diperlukan tenaga ahli. Orang yang bekerja pada usaha jasa harus mempunyai keahlian khusus. Contoh, usaha salon, maka pekerjanya harus ahli dalam memotong atau merawat rambut. Yang ketiga, tidak ada produknya. Perusahaan jasa tidak mempunyai stok produk karena yang dijual produk yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Kemudian jasa bervariasi. Setiap pelanggan akan memperoleh pelayanan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kelima, tidak ada harga pokok. Harga yang ditawarkan pada perusahaan jasa bervariasi, tidak ada harga pokoknya. Proses bisnis bidang akuntansi perusahaan jasa. Proses bisnis merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan. Dimulai dari perencanaan bisnis, mencari modal, menyusun SOP, membeli alat dan bahan, sampai menjual jasa pada pelanggan. Dalam seluruh proses tersebut pasti melibatkan uang dan akan terjadi banyak sekali transaksi. Transaksi-transaksi yang terjadi harus dicatat secara rinci dan dibuat laporannya untuk dievaluasi oleh pemilik perusahaan. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut melalui beberapa proses yang disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi perusahaan jasa dimulai dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian dan kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah ditutup, dan jurnal pembalik. Siklus akuntansi juga dapat dikelompokkan menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap pencatatan, yang kedua, tahap pengklasifikasian, yang ketiga, tahap pengintisaran, dan yang terakhir, tahap pelaporan. Tahap pencatatan meliputi analisis bukti transaksi dan pencatatan ke jurnal. Kemudian tahap pengklasifikasian yaitu proses di buku besar. Tahap pengintisaran yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Tahap pelaporan yaitu pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas,
neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya, silahkan amati gambar siklus akuntansi perusahaan jasa berikut. Bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dasar pencatatan di jurnal. Bukti transaksi berupa dokumen yang di dalamnya terdapat segala informasi yang telah terjadi seperti tanggal, jenis, jumlah barang, harga, dan lain-lain. Berikut ini salah satu contoh bukti transaksi yaitu faktur. Selanjutnya, jurnal. Jurnal merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi sehari-hari perusahaan secara kronologis. Jurnal terbagi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, umumnya jurnal yang digunakan adalah jurnal umum. Silahkan amati gambar berikut. Jurnal umum dapat digunakan untuk mencatat berbagai jenis transaksi. Kemudian, buku besar. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun atau prakiraan yang telah dicatat dalam jurnal. Di dalam buku besar, transaksi yang telah dicatat dikelompokkan berdasarkan nama-nama akunnya. Berikut ini contoh buku besar 4 kolom. Selanjutnya, neraca saldo. Neraca saldo atau neraca sisa adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh akun yang ada di dalam buku besar. Setelah menyusun neraca saldo, selanjutnya membuat jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun tertentu agar menunjukkan data keuangan yang sebenarnya pada akhir periode. Jurnal penyesuaian kemudian diposting ke buku besar dan disusun dalam kertas kerja. Kertas kerja atau neraca lajur adalah formulir yang berlajur-lajur yang digunakan untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan. Berikut ini contoh neraca lajur 5 kolom yang terdiri dari kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Kemudian, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk akuntansi yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan bisnis. Melalui laporan keuangan terlihat baik buruknya kinerja perusahaan dan posisi keuangan perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yaitu laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi dapat dilihat total pendapatan dan total bebannya, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memindahkan saldo-saldo akun nominal ke akun real. Sehingga saldo akun nominal seperti pendapatan dan beban-beban akan menjadi nol. Setelah itu, neraca saldo setelah penutupan. Setelah saldo jurnal penutup dipindahkan ke buku besar, saldo yang telah diperbarui akan disusun ke dalam saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan hanya berisi akun-akun real. Dan yang terakhir, jurnal pembalik. Adalah jurnal yang dibuat untuk mengembalikan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian untuk memudahkan pencatatan periode berikutnya. Periode akuntansi. Periode akuntansi adalah rentang waktu yang digunakan oleh perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan. Periode akuntansi bervariasi tergantung berbagai faktor. Jenis periode akuntansi yang paling umum adalah periode tahunan. Demikian video pembahasan mengenai proses bisnis di bidang akuntansi pada perusahaan jasa. Semoga bermanfaat dan apabila ada yang ingin ditanyakan silakan post di kolom komentar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.